berumur 27 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan di mana harta bergelimpangan di mana-mana. Dengan kata lain, Aldi adalah anak konglomerat. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang memiliki cabang perusahaan di mana-mana. Sedangkan ibunya cuma seorang ibu rumah tangga tetapi memiliki usaha cateringan karena sang ibu hobi masak. Dari kecil, Aldi tidak pernah merasa kekurangan. Apapun keinginannya selalu bisa dipenuhi orang tuanya. Dan saat ini ia sedang belajar untuk meneruskan perusahaan keluarganya. Tapi walaupun hidup bergelimang harta, tidak serta-merta membuat Aldi gampang mendapatkan jodoh. Bukan karena tidak ada perempuan yang menyukainya, tapi Aldi benci perempuan mata duitan. Setiap ada perempuan yang dekat dengannya, ada saja permintaannya. Dari minta dibelikan perlengkapan kosmetik, makan di restoran mahal, bahkan ada yang saking matrenya minta dibelikan rumah. Sebenarnya Aldi sempat hampir bertunangan, tapi karena pihak perempuan minta mahar setinggi langit, Aldi memilih meninggalkan si perempuan. Karena menurutnya, belum nikah saja si perempuan sudah berani minta aneh-aneh, apalagi setelah nikah nanti. Dan Aldi benar-benar benci perempuan seperti itu. Melihat Aldi yang terlalu pemilih, sedikit banyak menimbulkan rasa khawatir orang tuanya. Mereka takut Aldi menjadi lajang tua. Tapi Aldi menegaskan kalau ia bukannya pemilih, tapi ketepatan saja perempuan yang selalu mendekatinya rata-rata ingin hartanya saja, dan Aldi tidak suka. Bukan karena ia pelit, tapi semata-mata ia hanya ingin perempuan yang mendampinginya murni atas dasar cinta, bukannya materi saja. Melihat kebingungan anaknya, sang ibu pun menyarankan satu ide yang menurut Aldi ide tersebut sangat bagus dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Di lain tempat, ada seorang gadis berumur 24 tahun yang bekerja di sebuah toko sepatu. Sebut saja namanya Dini. Dini yang sudah berumur 24 tahun sama sekali tidak pernah memikirkan pernikahan. Bagaimana ia bisa memikirkan pernikahan kalau kebutuhan keluarganya saja pas-pasan? Ayah ibunya hanya seorang pemulung. Dini yang putus sekolah sejak SMP karena keterbatasan dana, tidak ingin kedua orang adiknya putus sekolah juga. Makanya begitu tamat SMP, Dini memutuskan putus sekolah dan bekerja apa saja untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal itu terus dilakukannya hingga di usianya yang menginjak 24 tahun. Orang tuanya sebenarnya sudah meminta Dini untuk memikirkan dirinya juga. Mereka merasa bersalah telah membuat masa muda Dini habis hanya untuk bekerja membantu mereka. Tapi Dini yang memang tidak mempedulikan dirinya dan fokus mengurus keluarganya, tidak mengindahkan ucapan orang tuanya sama sekali. Baginya, berpacaran terus menikah hanya membuang waktunya saja. Dia tidak ingin adik-adiknya terlantar. Setidaknya Dini berusaha sekeras mungkin supaya adik-adiknya bisa tamat SMA. Baru setelah itu, dia mulai memikirkan untuk berpacaran. Suatu ketika, Dini diberitahu temannya kalau ada lowongan kerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah komplek perumahan elit. Kerjanya dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Gajinya lumayan besar lah, yaitu 2,5 juta. Mendengar itu, Dini kepincut. Perbedaan gajinya di toko sepatu mencapai 1 juta, di mana ia hanya digaji 1,5 juta. Dini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Lumayanlah, pas gajian pertama bisa ngasih makan ayam atau ikan untuk keluarganya. Begitulah yang ada di pikiran Dini. Karena memang selama ini mereka hanya bisa makan tahu tempe. Kalaupun telur, itu pun cuman bisanya didadar supaya bisa dibagi rata. Biasanya 3 telur untuk 5 orang. Malah sering juga mereka hanya makan sayur-sayuran. Dini pun mendatangi rumah yang dimaksud. Seperti kata temannya, rumahnya benar-benar besar dan mewah.
Dini sempat ciut, membayangkan rumah sebesar itu gimana ngebersihinnya gitu. Tapi dia cepat-cepat membayangkan wajah orang tua dan adik-adiknya. Dia ingin membahagiakan semuanya. Dini pun memberanikan diri menemui Pak Satpam yang ternyata orangnya masih muda. "Maaf bang, katanya di sini ada lowongan kerja ya?" Si Satpam pun membukakan pintu pagar. "Tahu dari mana dek?" tanyanya dengan nada sopan. "Teman saya bang. Kira-kira masih ada nggak lowongannya?" Si abang Satpam menyuruhnya duduk dulu di pos Satpam. Si abang meraih gagang telepon lalu menelpon seseorang. Gak lama telepon pun ditutup. "Masuk aja dek, ibu udah nunggu di dalam," kata si abang Satpam. Dini agak ragu-ragu, tapi diberanikannya juga dirinya. Begitu masuk ke dalam, Dini terkejut melihat isi rumahnya. Benar-benar mewah dan berkilau. Seumur hidup, dia nggak pernah masuk ke rumah orang kaya. Kalaupun pernah lihat, palingan dari acara sinetron di televisi. Dini terbengong sesaat. Lalu Dini dikejutkan suara sapaan si nyonya rumah. "Kok bengong? Ayo duduk," sapanya dengan senyum ramah. "Duduk? Di mana dia harus duduk? Gak mungkin kan dia duduk di sofa semewah itu?" Dini yang polos langsung menggelosorkan bokongnya ke lantai untuk duduk. Si nyonya rumah terkejut. "Ngapain kamu duduk di bawah? Memangnya saya ada nyuruh kamu duduk di situ? Ayo, duduk di sofa." Wajah Dini jadi memerah. Ia merasa malu sekaligus terharu melihat ada orang kaya yang mau menghargai orang miskin seperti dirinya. "Boleh tahu namamu, kerjaanmu sebelumnya, dan juga alasan kenapa kamu mau kerja di sini?" tanya si nyonya tanpa basa-basi. Dini pun menjawab, "Saya Dini bu, umur 24. Saat ini saya bekerja di toko sepatu. Dan kalau saya diterima di sini, saya akan berhenti kerja di sana." "Boleh tahu kenapa kamu mau berhenti?" tanya si nyonya. Dini yang dasarnya orangnya ceplas-ceplos dengan mantap berkata, kalau dia berhenti karena ingin gaji yang lebih besar di tempat kerja yang baru. "Memangnya gaji kamu kurang ya?" tanya si nyonya. "Sebenarnya cukup tak cukup bu, tapi dicukup-cukupin lah. Tapi saya ingin gaji lebih besar supaya saya bisa sekali-sekali ngasih keluarga saya makan ikan atau ayam. Ya walaupun cuma 1 bulan sekali, gak apa-apalah, biar keluarga saya bisa merasakan makan enak." Si nyonya kembali bertanya, "Kamu sudah nikah atau punya pacar?" Dengan tegas Dini menjawab kalau ia gak ada waktu untuk memikirkan laki-laki. Si nyonya terdiam mendengar jawaban Dini. Setelah interview hampir setengah jam, si nyonya pun menerima Dini bekerja. Dini senang bukan main. Setelah menyalami si nyonya rumah dan mengucapkan terima kasih, Dini pun buru-buru keluar. Saat mau pulang, Dini sempat berpamitan dengan si abang Satpam yang bernama Bang Rido, yang juga mengucapkan selamat pada Dini. Dini berasa terbang pulang ke rumah. Dia sudah tidak sabar ingin memberitahu keluarganya. Semua menyambut gembira kabar tersebut, tapi tidak dengan sang ayah yang malah menangis sesungguhkan. Si ayah bahkan sempat minta maaf ke Dini. Dia merasa bersalah telah membuat Dini menjadi tulang punggung keluarga. Dini hanya bisa memeluk erat ayahnya dan berkata tidak apa-apa, semua sudah takdir. Dini pun memulai rutinitas barunya sebagai pembantu rumah tangga. Ternyata pekerjaannya tidak semengerikan yang dibayangkannya. Dini hanya mendapat tugas membersihkan lantai 1 dan bantu-bantu urusan dapur. Sedangkan lantai 2 dan 3 ada pembantu lain yang mengerjakannya. Dini mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak ingin mengecewakan sang tuan rumah yang sudah sangat baik padanya. Tapi kadang-kadang ada sikap para pembantu yang berjumlah 5 orang yang agak mengganjal di hati Dini. Terkadang ia memergoki mereka sedang ngomong berbisik-bisik. Begitu Dini muncul, mereka langsung diam dan berpura-pura sedang mengerjakan sesuatu. Kalau sudah begitu, Dini jadi merasa kurang nyaman. Apa dia telah melakukan kesalahan? Tapi mau bertanya dia takut karena dia masih orang baru. Dia tidak ingin membuat masalah. Jadi yang bisa dilakukan Dini adalah berusaha sekuat mungkin mengabaikannya. Hanya Bang Rido, si Bang Satpam lah yang bersikap normal padanya.
Bahkan Dini pun sempat curhat ke Bang Rido soal tingkah para pembantu si Nyonya. Bang Rido hanya menasihatinya untuk sabar dan cuek saja, anggap angin lalu. Dini dan Bang Rido pun semakin dekat. Lalu suatu ketika Bang Rido menyampaikan isi hatinya. Bang Rido mengaku menyukai Dini dari awal bertemu. Dini kaget mendengar pengakuan tersebut. Dia tidak menyangka di tempat kerja yang baru dijalaninya selama 8 bulan ini sudah ada cowok yang menyatakan cinta padanya. Dini tidak langsung mengatakan iya atau tidak. Dia minta waktu 1 hari untuk memikirkannya. Lalu Dini pun bercerita kepada orang tuanya soal rasa cinta si Rido. Baik si ayah dan ibu, dua-duanya menyambut baik berita itu. Mereka pun mendorong Dini untuk menerima cintanya. Sudah saatnya Dini meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Sudah saatnya Dini bahagia dengan cintanya. Orang tuanya tidak ingin Dini terus-terusan memikirkan mereka saja. Ucapan orang tuanya terngiang-ngiang di telinganya. Keesokan harinya, Dini pun menemui Bang Rido dan memutuskan menerima perasaan cintanya. Bang Rido senang sekali. Mulailah saat itu mereka berpacaran. Bang Rido mengajaknya nonton, jalan-jalan ke pantai. Bahkan sempat Bang Rido ingin membawanya makan enak di sebuah restoran yang agak mahal. Tapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Dini. Katanya mubazir, lebih baik uangnya ditabung aja untuk masa depan mereka. Ya mana tahu mereka berjodoh hingga naik pelaminan. Bang Rido hanya tersenyum mendengar penolakan Dini. Tak lama Bang Rido pun mengatakan keinginannya untuk meminang Dini. Lagi-lagi Dini kaget. Mereka baru saja pacaran 2 bulan. Masa buru-buru mau nikah? Tapi menurut Bang Rido, mereka memang sudah pacaran selama 2 bulan. Tapi kan sebelumnya mereka berteman udah sekitar 8 bulan. Jadi total 10 bulan. Yang menurut Bang Rido adalah waktu yang cukup untuk mengenal ya setidaknya 80% lah kepribadian si Dini. Bang Rido pun mendatangi kediaman orang tua Dini untuk menyampaikan niat hatinya. Betapa bahagianya orang tua Dini mendengar anaknya ada yang melamar. Mereka bahkan mendorong Rido dan Dini untuk cepat-cepat melaksanakan. Ketika Rido mempertanyakan berapa dana yang harus dikeluarkan untuk uang maharnya, jawaban orang tua Dini membuat Rido kaget. Orang tuanya menjawab mereka menginginkan mahar termahal, yaitu jaminan kebahagiaan Dini. Bagi mereka, Dini bahagia saja sudah menjadi mahar buat mereka. Mereka hanya ingin Rido membahagiakan Dini. Rido tidak boleh menyakitinya apapun alasannya. Karena bagi mereka, Dini adalah karunia terindah yang pernah mereka dapatkan. Mendengar itu, Rido sampai bersujud di kaki orang tua Dini untuk mengucapkan terima kasih sekaligus berjanji tidak akan menyia-nyiakan anak mereka. Lalu, Rido pun meminta baik Dini ataupun orang tuanya tidak melakukan apa-apa untuk persiapan pernikahan mereka. Biarkan Rido yang mengurus semuanya. Dengan kata lain, keluarga Dini terima beres aja. Awalnya keluarga Dini bingung, tapi Rido meyakinkan mereka untuk menuruti saja keinginan. Lalu, suatu ketika, keluarga Dini dikagetkan jam 4 subuh dengan kedatangan orang-orang ke rumah mereka. Orang-orang tersebut mengaku utusan Nyonya Lia, yaitu majikan Dini. Mereka diutus untuk membawa Dini sekeluarga ke sebuah gedung pernikahan. Akan ada acara pernikahan di sana. Dini pun menyangka, oh mungkin ada saudara majikannya yang nikah di sana. Dan si Nyonya yang baik hati ingin mengundang Dini sekeluarga. Sesampainya di gedung, baik Dini maupun orang tuanya didandani sebaik mungkin. Tapi yang membuat bingung, Dini didandani layaknya seorang pengantin. Dini pun sempat protes ke make up artisnya. Kenapa dia harus didandani seheboh itu? Bukankah dia cuma seorang tamu? Kenapa dia harus didandani seperti pengantin? Karena kau calon istriku. Suara itu mengagetkan Dini. Suara itu suara Bang Rido. Tapi yang membuat Dini lebih kaget adalah Bang Rido berdiri di hadapannya dan Nyonya Lia merangkul lengannya. Pemandangan yang aneh.
Karena sebaik apapun, yang namanya majikan tidak akan melakukan hal itu kepada satpamnya sendiri. Dini melongo. Ada apa ini sebenarnya? Ada hubungan apa antara Bang Rido dan Nyonya Lia? Nyonya Lia yang melihat ekspresi Dini cuma bisa tertawa kecil. Lalu dia pun memeluk Dini sambil berkata, "Selamat datang menantuku." Dahi Dini makin mengkerut. Nyonya Lia pun menjelaskan bahwa Rido aslinya bernama Aldi, yaitu anaknya yang sedang mencari gadis untuk dijadikan istri. Nyonya Lia meminta Aldi berpura-pura menjadi satpam selama ini. Itu semua dilakukan untuk mencari calon istri yang bisa menerima Aldi apa adanya, bukan karena materi saja. Karena selama ini wanita-wanita yang dijumpai Aldi hanya ingin hartanya saja, dan Aldi tidak suka. Awalnya Dini sempat kecewa karena merasa ditipu, tapi dengan bujuk rayunya, Aldi berhasil meyakinkan Dini bahwa perasaannya tulus dan tidak dibuat-buat. Kalau dia tidak melakukan sandiwara itu, akan sulit bagi dirinya menemukan wanita yang tepat untuk dijadikan seorang istri. Akhirnya pernikahan itu pun terjadi. Dini pun resmi menjadi Nyonya Aldi. Dan soal para pembantu yang bicara sambil berbisik, rupanya karena mereka tahu sandiwara tersebut. Mereka penasaran apakah rencana Nyonya berhasil atau tidak. Karena itulah mereka membicarakannya. Tapi di sela-sela mengobrol itu, rupanya Dini datang. Hal itulah yang membuat mereka berhenti berbicara terus pura-pura melakukan sesuatu supaya Dini tidak curiga. Setelah menikah, Aldi sempat berniat membelikan rumah sederhana untuk orang tua Dini. Tapi mereka menolaknya karena sudah terbiasa tinggal di rumah mereka sendiri. Tapi untuk membuat mertuanya nyaman, Aldi merenovasi rumah mereka yang mengalami kerusakan di beberapa bagian. Aldi juga melarang mertuanya untuk memulung lagi. Bukan karena dia malu punya mertua pemulung, tapi karena dia nggak tega melihat kedua orang tua ini berjalan menyusuri jalan, berpanas-panasan, bahkan kehujanan, hanya untuk mencari barang bekas. Untuk gantinya, Aldi membelikan beberapa ekor kambing untuk usaha ternak kepada ayah Dini. Sedangkan ibu Dini diberi modal untuk membuka warung kecil-kecilan. Warung tersebut akan digunakan untuk berjualan bahan sehari-hari, seperti sabun, gula, minyak goreng, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Bahkan adik Dini yang berusia 17 tahun memanfaatkan kulkas yang dibelikan Aldi untuk berjualan es batu dan es lilin. Kehidupan Dini pun kini berubah 180 derajat. Tapi itu tidak serta-merta membuatnya jadi sombong. Ia yang sudah terbiasa bekerja malah bingung sendiri ketika sang suami memintanya menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Karena suntuk tak ada kerjaan, Dini pun suka membantu urusan rumah tangga, walaupun sudah ada ART yang mengerjakannya. Tapi ia tetap meringankan tangannya untuk membantu mereka. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya.